Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya di sini akan menjelaskan mengenai Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Saya Jelena Arnoldinange dari kelas 12 MIPA 1. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal. Yang pertama, penetapan Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih. Yang kedua, lokasinya. Yang ketiga, karakteristik, dan yang keempat, keunikannya. Kita mulai dari yang pertama, yakni penetapannya. Awalnya, melalui keputusan Menteri Kehutanan nomor 58 garing KPTS 2 Romawi garing 1990 pada tanggal 3 Februari 1990, kawasan ini dinyatakan sebagai kawasan cagar alam laut. Sekitar 3 tahun kemudian, kawasan konservasi ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih melalui keputusan Menteri Kehutanan nomor 472 garing KPTS 2 Romawi garing 1993 pada tanggal 2 September 1993. Nah, jadi awalnya Teluk Cendrawasih ini merupakan cagar alam laut, kemudian diubah menjadi Taman Nasional Laut. Nah, kira-kira mengapa pemerintah sampai menetapkan Teluk Cendrawasih sebagai Taman Nasional Laut? Nah, hal ini dikarenakan kawasan Laut Teluk Cendrawasih ini memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang tersebar baik di darat, di pulau-pulau maupun di perairan laut sekitarnya. Kawasan ini pun memiliki fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan. Nah, inilah alasan mengapa pemerintah sampai menetapkan Teluk Cendrawasih ini sebagai Taman Nasional Laut. Nah, kita lanjut, yang berikutnya adalah lokasi. Dapat dilihat seperti gambar, lokasi Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih terdapat di Teluk Cendrawasih di Provinsi Papua Barat. Perlu diketahui juga bahwa Taman Nasional Laut ini meliputi beberapa pulau. Yang pertama Pulau Mioswaar, kemudian ada Pulau Nusrowi, lalu ada Pulau Roon, kemudian ada Pulau Rumberpon, dan Pulau Yok. Nah, seperti yang kita lihat, area Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih ini sangat luas. Inilah mengapa Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih ini merupakan Taman Nasional Laut yang terluas di Indonesia. Nah, kira-kira berapa sih luas Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih ini? Untuk luasnya akan kita bahas pada karakteristiknya. Baik, kita lanjut. Karakteristik yang pertama adalah luasnya. Taman Nasional Laut ini memiliki luas 1.453.500 hektare. Dengan rinciannya terdiri atas perairan atau laut, yakni seluas 1.385.300 hektare. Nah, perairan atau laut ini terbagi lagi menjadi dua area. Yang pertama terumbu karang. Terumbu karangnya seluas 80.000 hektare atau setara dengan 5,5% dari luas total Taman Nasional Laut ini. Kemudian bagian kedua yaitu ada laut dengan luasnya 1.305.300 hektare, yakni sekitar 89,8% dari luas total Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih ini. Nah, dari perairan atau laut kita beralih ke daratan. Daratan Taman Nasional Laut ini adalah seluas 68.200 hektare. Nah, ini daratannya digolongkan lebih kecil daripada perairan atau lautnya. Nah, daratan ini juga terbagi lagi menjadi pesisir pantai dan daratan pulau-pulau. Pesisir pantainya seluas 12.400 hektare dan daratan pulau-pulaunya seluas 55.800 hektare. Dari luasnya, kita beralih ke flora dan fauna. Flora dan fauna yang terdapat dalam Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih ini terdiri dari, yang pertama, terdapat jenis-jenis vegetasi sebanyak 64 jenis. Nah, pada ekosistem pesisir pantai didapati vegetasi antara lain bakau, tancang, api-api, tini, Bruguiera sp, dan kelompok-kelompok vegetasi lainnya.
Selain itu, ada pula Nipah, Sagu, Pandan, Cemara Pantai, dan Ketapang. Nah, dari vegetasi ada juga terumbu karang sebanyak 200 jenis. Pada beberapa pulau, pada zona rataan terumbu, dapat dilihat terdapat terumbu karangnya terdapat koloni karang biru, terdapat karang hitam, terdapat karang-karang dari famili Favidae, terdapat juga karang-karang dari famili Pectinidae, serta berbagai jenis karang lunak. Selanjutnya ada juga ikan sebanyak 209 jenis. Jenis-jenis ikan ini diantaranya ikan muara, ikan hutan mangrove, ikan karang, dan ikan-ikan pelagis. Selanjutnya ada juga terdapat 5 jenis reptil, mamalia air sebanyak 3 jenis, burung sebanyak 37 jenis. Dari sekitar 37 jenis burung yang terdapat dalam kawasan ini, 18 jenis diantaranya dilindungi. Jenis-jenis yang dilindungi antara lain elang laut dan junai mas. Kemudian ada juga fauna darat sebanyak 183 jenis. Nah, di sini saya lampirkan beberapa foto dan video mengenai keanekaragaman hayati yang terdapat di Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih. Yang pertama ini merupakan hiu paus. Yang kedua merupakan kerang raksasa. Lalu yang ketiga terdapat penyu sisik dan juga terdapat duyung atau dugong. Kita beralih ke selanjutnya, yakni sistem pengolahan dalam Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih. Sistem pengelolaannya menggunakan sistem zonasi. Yang pertama adalah zona inti. Zona inti merupakan zona perlindungan yang ketat yang berfungsi melindungi jenis-jenis dan daerah-daerah dengan nilai pelestarian tinggi seperti habitat dan spesies langka atau terancam kerusakan atau terancam punah. Ada juga tempat perlindungan habitat peka yang lemah terhadap gangguan dan juga merupakan daerah-daerah yang digunakan untuk melindungi stok perkembangbiakan dari jenis yang boleh dimanfaatkan. Kemudian yang kedua ada zona pelindung. Letak zona pelindung ini mengelilingi letak zona inti. Maksudnya adalah untuk melindungi zona inti dan merupakan penyangga dari kegiatan-kegiatan pada zona-zona lainnya sehingga tidak berdampak langsung pada zona inti. Selanjutnya, zona pemanfaatan terbatas. Zona pemanfaatan terbatas merupakan daerah pemanfaatan sumber daya alam oleh penduduk setempat secara tradisional untuk kepentingan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang berikutnya ada zona penyangga. Zona penyangga ini merupakan daerah di luar zona-zona tersebut yang diperuntukkan untuk pengamanan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian yang berikutnya, keunikan Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih. Yang pertama, Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih ini merupakan taman nasional laut terluas di Indonesia, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua, terdapat gua alam peninggalan zaman purba. Nah, di dalam gua alam ini terdapat sumber air panas yang mengandung belerang tanpa kadar garam. Gua alam ini terdapat di Pulau Misowaar, gua dalam air dengan kedalaman 100 kaki di Tanjung Mangguar. Kemudian yang ketiga, masih ada peninggalan dari abad-abad 18. Yang keempat, terdapat berbagai macam destinasi wisata di setiap pulaunya. Misalnya yang pertama di Pulau Rumberpon. Pulau ini merupakan lokasi pengamatan satwa atau burung, penangkapan rusa, wisata bahari, menyelam, dan snorkeling. Kemudian terdapat juga kerangka pesawat tempur Jepang yang jatuh di laut. Lalu yang kedua ada Pulau Nusrowi, merupakan tempat menyelam dan snorkeling, tempat wisata bahari, dan pengamatan satwa. Lalu pada Pulau Mioswaar terdapat sumber air panas, air terjun, tempat menyelam dan snorkeling, pengamatan satwa, dan wisata budaya.
Kemudian yang keempat, Pulau Yob merupakan tempat pengamatan ikan paus dan ikan lumba-lumba. Dan yang terakhir, Pulau Roon merupakan tempat pengamatan satwa burung, tempat menyelam dan snorkeling, terdapat air terjun dan wisata budaya, serta gereja tua. Nah, berikut saya akan melampirkan beberapa potret dari Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih. Silakan diamati. Baik, sekian presentasi saya. Terima kasih.